sampai Nabi Muhammad menikah, Nabi punya istri Sayyidah Khadijah. Siapa yang duluan meninggal? Sayyidah Khadijah. Nabi punya anak 7. Jadi sekalian, Nabi punya anak 7. 6 dari Sayyidah Khadijah, 1 dari Maria Al-Qibtiyah. Dari 7 putra-putrinya Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad meninggal dunia di usia yang baru 63 tahun, belum terlalu tua. Di usia yang baru 63 tahun kalau hitungan kalender Arab. Kalau hitungan kalender kita nih Masehi itu baru 61 tahun, sebab setiap 30 tahun beda 1 tahun. Nabi meninggal dunia di usia segitu. Nabi hanya punya 1 putri yang masih hidup, yaitu Sayyidah Fatimah Zahra. 6 putra-putrinya Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sendiri yang menguburkan mereka di dalam tanah. Coba. Kalau ada yang bilang, kenapa ya saya tiap sayang sama orang-orang yang meninggal dunia? Udah, kamu bukan orang pertama yang diuji seperti itu. Dan bahkan kamu gak ada apa-apanya daripada ujiannya Nabi Muhammad. 7 anaknya Nabi Muhammad menguburkan 1 demi 1 di antara mereka. Sebab mereka 6 di antaranya meninggal duluan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi terus tinggal di usia 8 tahun bersama dengan keluarga pamannya. Miskin Bapak. Itu kalau pamannya pulang bawa makanan, anak-anaknya rebutan, Nabi Muhammad gak pernah kebagian. Sampai satu waktu Abu Thalib waktu datang disambut sama Nabi Muhammad kecil yang waktu itu lagi ada depan rumah. Kemudian pamannya bilang, Muhammad, aku bawa makanan Muhammad, mari makan. Dimakan sama Nabi Muhammad, habis itu anaknya berkumpul, semuanya makan makanan tersebut dan masih bersisa makanannya, padahal mereka semuanya sudah kenyang. Sama Abu Thalib bikin peraturan. Oh, ini Muhammad berkah nih. Makanan kalau dia duluan yang makan, berkah makanannya nggak habis-habis gitu, walaupun kelihatannya sedikit. Abu Thalib bikin peraturan. Kalau saya pulang dari mana-mana bawa makanan, nggak boleh ada yang makan duluan sebelum Muhammad makan duluan. Sebab kalau nggak kayak gitu Nabi Muhammad nggak pernah kebagian makanannya. Sallallahu alaihi wasallam. Masuk umur 11 tahun, 12 tahun, Nabi Muhammad kecil udah mikirin, kesian keluarga paman saya. Anaknya lebih daripada 10 orang, anaknya masih kecil-kecil, bahkan masih terus melahirkan anak, istrinya Abu Thalib. Nabi Muhammad mikirin, mau ikutan bantuin nafkah keluarga paman. Menggembalakan kambing punyanya orang, dapat upah, dapat ongkos, kemudian diberikan kepada pamannya. Nabi Muhammad miskin. Nabi Muhammad miskin. Teman-teman saya sekalian, di masa sebelum kenabian Nabi Muhammad miskin. Sampai kemudian Nabi Muhammad di usia 25 tahun dilamar sama janda kaya bernama Khadijah. Saat itulah Nabi berkehidupan dengan kehidupan yang mapan. Apa kerjaan Nabi Muhammad ketika kaya? Nanggung nafkahnya orang, ngasih anak-anak yatim, ngasih orang-orang yang kesusahan, ngasih makan orang yang lapar, ngebantu orang yang sedang dalam kesusahan, menjamu tamu. Itu baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Sampai kemudian datang ajaran agama Islam, hartanya Sayyidah Khadijah habis diperuntukkan untuk dakwah. Sampai yang asalnya janda kaya raya dengan uang yang melimpah, harta yang melimpah, nggak boleh harta dagangannya Khadijah dijual kepada orang lain, nggak boleh ada yang beli.
nggak boleh ada yang beli, dan orang nggak ada yang mau menjual kepada Sayyidah Khadijah dan baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, sampai tinggal di pengasingan 2,5 tahun. Seribu sekalian yang saya muliakan, sampai badannya Sayyidah Khadijah tersisa tulang berbalut kulit belakang. 3 hari nggak makan apa-apa. Nabi Muhammad kayak gitu. Sayyidah Khadijah cerita, nggak ada makanan. Kadang-kadang ada yang ngirimin susu. Kata Sayyidah Khadijah, aku duluin Nabi Muhammad. Minum berduaan, tapi aku duluin Nabi Muhammad. Kadang-kadang dari lapar, kata Sayyidah Khadijah, kuntu amshi amyana. Saya sampai berjalan bermil-mil jauhnya nyari makan. Sayyidah Khadijah, enggak ada makanan. Aku harus mencari daun-daunan hijau untuk saya punya, untuk mengganjal lapar yang sudah tidak tertahankan. Nabi kita Muhammad diuji dengan kemiskinan sampai segitunya, teman-teman. Kamu ngaku miskin, seapa miskinnya? Sampai nggak ada sesuatu buat kamu makan? Nggak ada. Nggak kayak gitu. Kita sih bilang saya orang nggak punya, saya orang miskin. Tapi timbangannya overweight. Bukan begitu? Nanti kalau kamu mau sedekah, transfer ya ke rekening saya. Lo masih punya rekening? Kalau habis transfer hubungi saya ya. Masih punya handphone? Nabi Muhammad miskin dengan kemiskinan yang sebenar-benarnya miskin. Saya sampai ingat dulu guru saya Sayyidul Hafidh menceritakan ada bapak sama anaknya tinggal berduaan dalam sebuah rumah sangat miskin. Satu hari anaknya bilang sama bapaknya, malam-malam hari, Pak, kita hari ini nggak punya makanan apa-apa. Sepertinya Pak, kita akan tidur dalam keadaan menahan lapar. Kata bapaknya bilang, jangan kegeeran nak, kita nggak akan diuji segitunya. Ujian yang sampai segitunya itu ujiannya para nabi, ujiannya para wali. Kita sih nggak akan diuji sampai segitunya. Tungguin aja. Nggak lama ada orang bawa besek, bawa apa tuh? Rantang. Terus bilang, Pak, ini ada makanan dari tetangga, lagi ada hajatan, kami lagi ada bikin makanan buat bapak. Kata bapaknya, tuh, jangan kegeeran. Yang diuji miskin sampai nggak bisa makan, itu ujiannya Nabi Muhammad. Kamu jangan kira bahwa ujian kamu sudah setara ujiannya Nabi Muhammad, nggak bakal. Kita orang rendahan, diujinya juga dengan ujian-ujian yang rendah. Ujian-ujian yang masih mampu kita jalani. Coba aja lihatin. Mau bilang saya nggak punya, saya miskin. Segala miskin, oke nggak bisa makan? Enggak ada. Karena ujian-ujian besar adalah untuk hamba-hamba Allah yang besar-besar. Itu ujiannya Nabi Muhammad. Itu ujiannya para nabi-nabinya Allah. Itu ujiannya para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seribu sekalian yang saya muliakan, Nabi diuji. Kemiskinan iya, Nabi diuji. Ditinggal wafat orang yang beliau sayangi, beliau cintai. Nabi diuji dengan dijahatin orang. Ayo, kalau kamu merasa ya Allah hidup kok ujiannya, si ini jahat, si itu jahat, ngadepin keluarga, ngadepin orang-orang, teman-teman, kelihatannya kayak baik-baik di depan, di belakang ternyata
Kayak begitu. Misalnya gitu ya. Sudah itu sekalian yang saya muliakan, ujian itu seapapun gedenya datang dari orang berupa kezaliman dan seterusnya, nggak ada apa-apanya.